Sekarang dari ketiga ya. Ya udah. Nah ini sih, aku lupa ini. Kalau event ini kayaknya dia apa kacamata. Nah aduh, ini event Pak Pos ke mana? Ada ini dia ini penjual guys, penjual bibit dia, tapi dia itu adanya di bar. Kalau mau nyari dia siang dia adanya. Aduh sial, kenapa aku datang namanya begini? Apa kau pemilik di sini? Aku sangat lelah bekerja di itu, boleh aku ikut istirahat? Nah jangan lupa ritualnya. Anjing gue anjing lempar. Nah kita ajak ngomong dulu. Nah ada tak akan buat masalah. Oke, kalau udah ini kalau nggak salah kita harus ke lapangan kota. Kita harus ke lapangan kota guys. Nah kita jalan. Cuma ya aku juga bingung sih guys. Akhir-akhir ini banyak yang bilang bahwa psikolog itu kan nggak pernah sedih. Maksudnya gimana gitu loh? Maksudnya kayak orang nganggep bahwa psikolog itu, jadi banyak orang yang bilang kayak karena psikolog itu bisa bisa bantu orang, bisa bantu keluh kesah orang gitu yang lagi depresi, stres atau apa. Banyak yang nganggap bahwa psikolog itu nggak pernah sedih. Nggak kayak gitu, psikolog itu juga manusia, dia itu pasti sedih. Cuma kalau sama klien memang nggak mungkin dia sedih, itu ada kode etiknya gitu. Jadi kayak ya kali psikolog lagi sedih terus di depan klien masih sedih, ya kliennya juga ilfil, malah tambah stres dia ngelihat psikolognya. Orang kliennya lagi sedih malah psikolognya ikutan sedih, malah adu nasib nanti jadinya. Ya kayak gitu loh teman-teman. Nih, nah ini ketemu polisinya kan. Nah ini kita ngomong polisinya. Apa ada orang yang datang ke penuh? Itu orangnya. Nah polisinya ini pergi. Nah si topi kuning malah balik lagi. Oh ketemu lagi. Si kampret emang. Nah sekarang kita ke Pak Polisi lagi. Pak Polisinya tuh di mana? Tukang kayu, tukang bangunan itu. Nah, ini polisinya. Bang, aku pergi ke kebun tapi dia udah pergi. Apa dia di lapangan? Kau bagus, aku akan menangkapnya. Masih kampret, malah balik lagi. Terserah ini kalau kita sering ketemu. Nah polisinya datang. Apa yang terjadi? Nah ini klarifikasi. Si topi Cina klarifikasi. Aku tak tahu kasih sesuatu dalam tas. Aku hanya pedagang. Kau jual bibit bunga. Makanya aku tidak minta apa. Sekarang kau pengerti. Ini susunya apel cuma 500 gram. Apel gila ini. Ini sama pokoknya tempat asalku. Tahan kau. Kau ngapain aku ditahan? Oh ini ke orang Minanya. Udah kan udah selesai event itu. Nah sekarang kita balik lagi gawe kerja guys. Kita perintis guys. Karena kita ada orang yang harus dinikahi. Lah rebungnya mana? Oh ini.
Hai Populi. Ya seperti biasa, setelah itu kita masukkan jualnya di ini aja, di reman waktu gitu, di bin. Kita siram-siram lagi. Habis ini kita ambil kuda kayaknya sih. Udah itu aku lupa jam 3 apa jam ini udah bisa ya sih. Habis ini deh. Kita siram-siram dulu. Nah itu juga kan pernah nggak sih guys kayak overthinking gitu kan, kayak apa namanya, sering mikir gitu, kayak overthinking, kayak mikir tuh kayak cemas gitu, kayak masa depan gimana gitu gini. Terus sampai ada orang yang bilang kayak psikolog itu bisa overthinking nggak ya gitu. Ya psikolog itu bisa overthinking guys, psikolog itu juga manusia, mereka itu pasti bisa overthinking. Cuma kalau waktu sama mungkin bedanya, kalau mungkin ya psikolog itu punya tipsnya sendiri, dia punya trik-triknya sendiri gimana nangannya overthinking gitu loh. Ya itu tadi namanya psikolog, ya pasti bisa overthinking lah, namanya manusia kok. Ayolah please guys, psikolog itu manusia sama kayak kalian gitu aja. Cuma beda karenanya psikolog itu terkadang punya jawaban, tapi nggak semua jawaban tuh harus ada gitu loh. Jadi bahkan sampai ada timbul pertanyaan kayak, apakah psikolog itu punya selalu punya jawaban solusi hidup? Enggak juga. Psikolog tuh enggak selalu punya solusi hidup. Psikolog itu juga manusia. Psikolog itu juga punya keahlian di bidang masing-masing. Contoh, kalian punya kalian punya masalah tentang keuangan gitu, tentang cara hutang apa. Tapi psikolognya nggak punya keahlian itu gitu loh. Itu bahkan teman-teman ya, perlu diingat, psikolog itu punya kode etik loh. Gak boleh semua psikolog itu menangani semua kasus, karena namanya manusia toh. Dia itu kan punya keterbatasan kan. Jadi psikolog itu juga harus tahu diri gitu loh. Kalau misalnya teman-teman lihat, kalau sampai ada psikolog ya, dia sampai bisa menjawab semua permasalahan apapun di dunianya, itu perlu dipertanyakan. Karena ada psikolog yang ahli dalam masalah anak, psikolog yang ahli dalam urusan orang tua, asmara dan sebagainya. Itu kamu bisa lihat itu. Jadi kadang psikolog, nah kalau misalnya teman-teman punya masalah tentang percintaan gitu, nggak usah percintaan, tentang hubungan dengan orang tua, tapi psikolognya nggak punya keahlian itu, tetap diterima tapi akan diarahkan ke ke psikolog lain yang punya keahlian itu yang dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi jawabannya apa? Apakah psikolog itu pasti tahu semua solusi hidup? Jawabannya enggak. Psikolog itu bukan ChatGPT ya yang bisa tahu segalanya. Psikolog itu tetap punya keterbatasan. Jadi catat itu. Nah, tadi kita udah sampai di tadi kuda. Nah, ini kita dapat kuda. Pokoknya kalau mau ke kuda itu harus di hari ketiga, mulai dari hari ketiga sampai 30 di spring. Ambilnya itu di antara jam 8 sampai jam 15.00. Meski gitu tak terlihat semangat. Nah, ini teman-teman. Oh, Ipan. Siapa itu, Mei? Ini Ipan, dia pindah ke sebelah rumahku. Oh ya, kebun Mariadi itu. Kudanya tak bahagia. Kan sepenuh dengan kuda dan domba, dan jadi kayak tak bisa tambah masa dengan hewan satu. Meski gitu, dia kesepian ya. Aku bisa merawatnya. Itu manis, Mei, tapi kau masih muda. Hei, kau punya kuda enggak? Enggak. Kalau gitu bisa kau rawat kuda sampai dia jadi desa, akan kubayar kau nanti. Kau tak lakukannya spesial aja, bicara saja. Rawatlah, rawat. Oh bagus, semuanya kan baik-baik saja. Oh kau makasih. Ipan kau beri nama oke. Kudanya kita kasih nama siapa guys? Mulyono ya, Mulyono. Kita kasih nama Mulyono kudanya. Mulyono. Aku adalah fans berat Mulyono. Mulyono adalah orang gesit. Oke, apa itu oke? Ku beritahu cara rawat kuda itu ya. Biasanya dia di dalam luar, tapi kau perlu bawa dia ke kandang pada saat hujan. Juga dia suka digosok-gosok dan ingat tuh ajak bicara tiap hari. Jadi kurasa akan bawa dia untuk ke kandang di kebun. Dadah Mulyono.
Sebenarnya sih banyak ya kalau kita mau cari uang di harvest moon gitu. Kita kalau umumnya sih nambang, bisa dari nambang atau kayak yang ngambil tanaman liar gitu. Apa yang bisa dijual ya? Ini bunga biru bisa dijual. Paling ya kalau awal-awal tipsnya kan kita uangnya juga nggak terlalu banyak ya. Ya mending itu aja sih apa namanya ambil barang gitu sampai kita punya keranjang. Baru kita mulai masuk ke goa gini buat nambang. Tapi ya aku sih fokusnya kalau awal mending bersihkan kebun sama nyiram tanaman aja sih. Sama buat upgrade itu. Nih kudanya di sini. Kudanya memang idealnya dilepas, tapi aku nggak mau kalau tahun pertama itu karena nggak bisa dinaikin, ribet ngurusnya. Mending kalau aku sih, apalagi ini kebunku juga belum rapi, mending dibiarkan kandang aja. Yang penting kita ajak ngobrol. Sudah Mulyono cepat besar. Gitu ya, mending gitu aja sih. Nah kita mulai lagi kan udah tahu kita nyiram tanaman belum? Oh, udah. Ya udah kita tapak lagi aja. Kalau aku sih awal mending fokus ngapak aja sih apa biar kita dapat kayu. Aku prioritasnya tuh dapat kayu biar bisa deketin cewek yang disukai. Nah kita fokus lalu apa kapok aja. Ya berapa persen sih? Udah 181, ini cepet juga ya. Iya. Soalnya dulu tuh kalau di Harvest Moon yang ori ya, yang beli kaset PS dulu itu nggak bisa kita langsung cepet gitu karena juga stok kayunya juga terbatas gitu. Misal kayak kita mau mana ya? Oh nggak ada ternyata tunggul kayu yang gede itu. Oh ini loh. Ini kan rapi banget ya, nggak kayak gini sebenarnya susunannya. Dulu itu harus apa namanya, kalau mau motong ini kita harus di-upgrade dulu ke yang tembaga gitu, tapi harus dipukul berapa kali baru hancur. Itu lama banget kalau kita pakai yang ori. Cuma ini mood kayaknya, jadi biar cepet ini buat playernya, biar cepet upgrade nih. Mending langsung aja nih udah berapa persen. Nah ini udah 200 sudah pakai silver. Kalau aku sih nggak sebanyak ini, mending target itu aja sih langsung yang diamond aja. Biar cuma bayar 5.000 tapi kita bisa langsung. Cuma mungkin estimasinya upgrade-nya itu mungkin waktu apa ya, summer apa ya. Nah gini. Terus juga kan ada pertanyaan itu guys, kayak apakah psikolog itu bisa ngehipnotis? Woi, ya nggak bisa guys. Nggak semua psikolog itu bisa ngehipnotis. Emang kita ini Deddy Corbuzier bisa ngehipnotis orang? Ya nggak bisa lah. Cuma memang ada nama hipnoterapi ya, tapi itu harusnya bukan kayak hipnotis sih. Kalau hipnotis itu kayak di film-film gitu ya, dan nggak semua psikolog bisa apa hipnotis. Nih, bentar tahu dulu. Nah, kita tadi udah pingsan ya, kita tidur, seperti biasa. Ya berapa persen ini? Udah 241, cepet juga ya. Kita tidur lagi. Nah terus, mungkin buat teman-teman ya buat teman-teman SMA yang mau jadi psikologi gitu kan, pengen cita-cita mau jadi psikolog, itu ada 2 jalur teman-teman sekarang per tahun 2026 nih. Teman-teman kalau pengen jadi psikolog, yang pertama tuh wajib S1-nya psikologi, wajib banget, nggak boleh nggak. Mau kamu jurusan akuntansi apa nggak boleh kalau mau jadi psikolog ya. Nah kalau sudah lulus S1, teman-teman bisa punya 2 jalur nih, mau jadi praktisi atau akademisi. Nah kalau mau jadi psikolog ya jadi praktisi, ambillah kuliah profesi psikolog gitu, nggak harus S2 kan. Kalau dulu itu kan harus dicampur tuh, ada namanya magister profesi, jadi harus S2 kan. Nah sekarang nggak, setelah lulus S1 boleh ambil psikolog gitu, bebas. Atau kalau nggak mau jadi psikolog, mau jadi apa peneliti aja, mau jadi dosen ya ambil S2 nya aja gitu. Cuma memang
di zaman sekarang aku lihat itu lowongan dosen-dosen psikologi itu juga mintanya yang meskipun S2 juga harus psikolog gitu loh, nggak bisa saya ya ada sih beberapa tapi sedikit memang. Jadi ya saranku ya tetap ambil psikolognya, aku bukan marketing psikolog loh ya gitu. Nah itu nanti lu jadi psikolog. Terus ada lagi nih yang nanya, bang psikolog bisa ngasih obat nggak? Nggak bisa guys, psikolog nggak bisa ngasih obat, catat. Yang bisa ngasih obat itu psikiater. Nah gimana bang biar bisa jadi psikiater? Nah kalau kamu mau jadi psikiater, kamu harus S1-nya kedokteran. Jadi kamu harus ambil kedokteran dulu, S1 dokter, dapat gelar DR, baru bisa ambil psikiater, kayak gitu. Jadi psikolog itu ya nggak bisa ngasih obat. Kalau sampai ada psikolog yang bisa ngasih obat, nah itu perlu dipertanyakan itu beneran psikolog apa psikolog psikocruk gitu kalau kata dosenku bilang psikocruk guys. Karena psikolog tuh nggak bisa ngasih obat. Mau pengalamanmu jadi psikolog, jam terbangnya psikolognya 1000 tahun pun nggak boleh ngasih obat. Yang boleh ngasih obat itu psikiater gitu. Jadi jangan sampai salah guys. Nah terus psikolog itu mahal. Nah, psikolog, psikiater mahal bang. Mending gini, di sosmed kan banyak bilang gitu. Psikolog mahal, mending ini. Tenang guys, psikolog kalian itu bisa kok gratis. Caranya gimana? Psikolog atau psikiater, kalian ke poli jiwa. Bisa pakai BPJS. Coba cek puskesmas di tempat kalian masing-masing. Kalau memang belum mampu untuk berbayar, nggak apa-apa kok, itu loh. Dan juga nggak semua permasalahan hidup kalian tuh harus ke psikolog ya, nggak harus. Banyak cara untuk menyelesaikan hidup, bisa dengan mencari dengan search di Google, kayak gimana kayak misalnya nggak semua. Jadi intinya apa ya, masalah apa misalnya tentang masalah keuangan nggak harus kan ke psikolog, kan bisa loh ke ahli keuangan atau apa. Jadi intinya gini guys, tidak semua permasalahan hidup itu harus diselesaikan oleh psikolog. Kalian bisa loh menyelesaikan permasalahan diri kalian sendiri. Kalian bisa kok minta tolong curhat dengan orang tua kalian. Kalian juga bisa kok curhat dengan teman, siapa tahu temanmu juga punya solusi. Psikolog itu nggak harus. Jadi statement bahwa semua masalah hidup harus diselesaikan ke psikolog itu nggak harus guys. Karena itu juga dibekali otak kan. Kalian punya cara berpikir kan. Bisa kan menyelesaikan sendiri. Itulah gunanya. Kayak oke, masalah cemas takut mati atau misalnya gitu. Kan nggak harus ke psikolog. Bisa ke Pak Ustadz atau ke tempat kalau yang agama Kristen Katolik kalau nggak salah ya pastor misalnya. Kayak gitu loh. Jadi intinya teman-teman, tidak semua permasalahan hidup harus ke psikolog. Banyak cara untuk menyelesaikannya. Bisa dengan cara ke teman, ke orang tua, atau ke pemuka agama. Tapi ya tergantung sih. Ini tergantung ke kalian. Ini jawaban dari aku. Itu loh. Itu sih. Karena toh juga psikolog itu kan apa ya? Dia nggak selamanya punya jawaban hidup kalian gitu loh. Karena psikolog juga manusia, ada keterbatasan gitu. Ini bukan berarti aku underestimate psikolog loh ya, catat. Ini bukan berarti aku bilang psikolog itu kurang atau apa enggak. Psikolog itu adalah solusi terakhir, nggak harus jadi opsi pertama gitu. Kalau memang udah masalahnya berat banget, udah cari sana sini susah, udah ribet, maksudnya ribet dalam arti udah minta tolong ini kurang bisa, minta tolong teman nggak bisa, curhat orang tua nggak bisa, kalau orang yang dipandang ini mesti pemuka agama atau siapapun kurang, baru boleh ke psikolog. Tapi kalau kamu awal ke psikolog langsung, ya nggak apa-apa, terserah kalian. Ini kan aku hanya ngasih opsi, terserah kalian guys. Ini udah jam berapa? Udah 281 guys. Itu loh. Jadi ya santai aja, fun gitu loh. Tadi kita udah pingsan belum? Kayunya udah. Oh ini masih ada kayunya. Nah, ini yang lain nih. Kita udah habis kayaknya nih. Tapi ya lumayan sih, kita udah berapa persen ini? Udah 291 ya, oke sih. Ini gimana ya? Gak ada lagi ya? Coba sih kita bisa nggak kayak malu-malu gitu. Tadi kan 291, coba itu naik nggak?
Oh iya, aku targetnya berarti gol aja deh, nggak apa-apa deh, yang mana bisa di upgrade. Jadi kalau mau nambah level malu-malunya di rumah aja. Nah, kita tidur deh. Gitu teman-teman. Terus ada lagi sering nanya nih, psikolog apakah bisa membaca kepribadian melalui wajah? Jadi cuma lihat wajah doang, psikolog itu bisa tahu kepribadian orangnya. Jawabannya enggak, guys. Karena kan itu kan wajah itu kan dilihat pada saat itu, misal lagi misalnya kayak lagi sedih hari itu, masa tentu orang itu apa tukang sedih terus kan ya enggak juga. Cara lihat kepribadian tuh gimana? Ya pakai alat tes atau pakai observasi atau wawancara. Nggak bisa kalau cuma lihat wajah doang. Memang kita dukun? Nggak bisa kayak gitu. Tetap ada prosesnya. Ya mungkin hanya kita kan baca kepribadian orang tuh dari yang nampak perilakunya gitu, dari observasi. Kalau cuma diam doang wajah-wajah agak susah, guys.